PKI selalu dinilai buruk. Tetapi emang bener nggak sih PKI itu seburuk itu? Atau jangan-jangan PKI itu punya dampak positif bagi Indonesia? Nah, buat yang nggak tahu nih, secara sejarah ada yang namanya PKI, Partai Komunis Indonesia. Tapi di masa itu sekitar 1950-an, kondisi negara kita itu mengalami kondisi di mana banyak hak-hak yang diberikan itu cuma buat PNS atau ASN. Pada masa itu disebut pamong praja. Nah, tetapi gara-gara PKI ini, apresiasi yang diberikan kepada pamong praja ini yang diberikan secara di waktu Lebaran itu juga akhirnya diberikan kepada seluruh buruh yang kita kenal sebagai THR. Nah, tapi pasti ada yang bakal bilang, nggak bisa, pasti PKI itu dicapnya buruk, nggak ada buruk yang baik atau yang jahat itu ada benernya dikit, nggak ada. Nah, hal ini mungkin terjadi gara-gara kita kerap berpikir secara dikotomi. Nah, dikotomi itu apa? Dikotomi itu adalah proses berpikir di mana kita tuh selalu kayak seolah-olah punya dua kutub ekstrim, antara yang pasti benar dan pasti salah, antara yang jahat dan yang baik, atau mungkin yang putih dan yang hitam. Nggak ada yang namanya abu-abu atau warna lain tuh nggak ada, pokoknya putih dan hitam. Nah, pola berpikir ini sangat mungkin ada di dalam pikiran kita semua. Nah, kenapa kok otak kayak gitu? Kenapa kok beberapa orang berpikirnya, oh ya, aku lebih suka hitam putih aja menilai segala sesuatu? Ya karena ini adalah proses berpikir yang dimiliki oleh orang-orang malas. Kita kepingin ngambil shortcutnya aja, gampangnya aja. Kalau nggak bener ya salah gitu. Kalau nggak 100 ya 0 gitu. Orang yang nggak mendapatkan nilai 100 berarti goblok. Nah, apakah emang iya orang yang misalkan dapat nilai 90 itu tidak layak mendapatkan predikat pintar? Rasanya nggak gitu juga kan? Atau mungkin juga ada faktor yang namanya stres gitu. Pas lagi capek, males ngobrol sama orang gitu, selalu kita ya udahlah ngecap orang lain, oh jahat nih, jelek gitu. Nah, hal ini juga mungkin terjadi dalam relasi kita. Ketika kita menganggap orang misalkan berbuat salah kepada kita, ya kita pasti bilang ngecap dia, oh iya dia salah gitu. Padahal kita nggak berpikir nih, tidak berusaha berpikir kenapa ya orang tersebut melakukan hal ini. Nah, hal inilah yang dinamakan proses berpikir dikotomi, dan itu yang sering kita lakukan dalam otak kita. Nah, ternyata proses berpikir dikotomi itu punya banyak bahaya loh bagi kesehatan mental kita. Nah, yang pasti pertama kita bakal cenderung gampang untuk anxiety dan juga depresi. Nah, misalkan ya, kita punya pola berpikir dikotomi. Kita selalu berpikir, oh iya nih, dengan pemerintahan masa sekarang itu, udahlah pasti Indonesia bakal hancur gitu. Atau mungkin pasti Indonesia bakal jadi generasi emas gitu karena pemerintahan kita pasti baik. Nah, apakah selalu dua hal itu? Nah, tapi sayangnya pola berpikir dikotomi ini seringkali membawa depresi dan anxiety karena ya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ketika kita melihat satu celah keburukan, kita selalu menilainya buruk baik saat ini dan juga nanti. Hal ini yang membuat kita depresi dan juga anxiety. Depresi akan kondisi sekarang dan anxiety cemas akan kondisi di masa depan. Lalu kita akan merasa kayak nggak ada harapan nih gitu, karena kita punya kecemasan yang besar, kita nggak punya harapan karena yang dirasa sekarang ini tidak benar-benar sempurna. Dan yang terakhir ada kemungkinan juga kita akan melakukan risiko self harm ya, karena kita nggak puas sama dunia kita atau bahkan nggak puas sama diri kita sendiri. Berpikir dikotomi bisa sampai segitunya. Lalu, bahaya dikotomi yang lainnya adalah ketika kita berrelasi dengan orang lain. Dalam pertemanan, dalam pacaran, dengan orang tua, atau mungkin buat kalian yang saat ini akan memulai proses kerja atau sedang kerja nih. Nah, kita selalu berpikir, oh ya, yang terbaik itu tim kerja atau mungkin tim kita punya komunitas yang sempurna itu kayak gini. Nah, sayangnya nggak semua orang itu sempurna seperti standarnya kita nih. Ada orang-orang yang memiliki kualitasnya mungkin berbeda dari kita. Dia nggak jago bikin podcast, dia nggak jago desain, dia nggak jago ngomong di depan kamera, dia juga nggak jago mungkin
bikin coding gitu. Nah, terus gimana? Apakah kita bisa memaksa mereka, memarah-marahin mereka gitu karena mereka beda idealismenya, standarnya sesuai kita. Nah, terus pasti karena orang-orang tersebut berbeda standarnya dengan kita, punya idealisme yang berbeda, tentu akan jadi rawan konflik. Nah, hal seperti ini nih, kalau misalkan kita merasa, oh ya yang paling benar itu pendapat aku, gitu. Nah, terus ya konflik sih oke lah gitu, asalkan kita bertemu hasil yang pas gitu di tengah, menyesuaikan standarnya kita dan juga realita di lapangan. Tetapi kalau kita memegang prinsip berpikir dikotomi ini, kita nggak mau menurunkan standarnya kita. Pokoknya orang harus ngikutin apa mau kita. Nah, kita akan sulit sendiri. Orang-orang bakal jauh sama kita, nggak mau kerja bareng kita, menjauhi kita, dan pasti buat kita yang mungkin punya usaha, mungkin orang-orang bakal cepet sering resign seperti itu, atau kita yang kerja kelompok di sekolah, di kampus, orang-orang nggak mau kerja sekelompok sama kita. Itu menyedihkan banget guys. Dan ya akhirnya ya udah nggak punya relasi apa-apa, akhirnya sendiri lagi dan balik lagi ke proses tadi. Mungkin ada kecemasan, ada depresi, dan mungkin ada risiko untuk self harm. Nah, terus dampak sosial lainnya, kalau misalkan kita melihat dalam skala luas, pasti ada namanya polarisasi, perpecahan kelompok-kelompok gitu. Nah, misalkan orang dengan standar idealisme, oh ya, orang yang benar itu hidupnya adalah orang yang hidupnya kaya, sedangkan orang miskin hidupnya nggak benar. Nah, ini akan terjadi kubu-kubu nih, polarisasi gitu, seolah menganggap mereka yang misalkan miskin itu pasti kerjanya nggak benar, pemalas segala macamnya. Itu yang terjadi, kita terlalu ngecap orang yang berbeda kondisi hidupnya, seperti itu. Terjadilah polarisasi, dan hal ini akan menjadi konflik sosial nih, bakal berantem. Nah, itu sebabnya pola berpikir dikotomi harus kita turunkan, atau mungkin bahkan kita hilangkan. Nah, terus cara ngelawannya gimana nih? Terus gimana nih cara kita untuk melawan atau mengelola pola berpikir dikotomi dalam diri kita? Pertama, pahami kalau hidup itu penuh warna. Nah, warna itu nggak cuma hitam atau putih loh. Ada warna-warna lain yang bagus. Entah kuning, biru, merah, hijau, segala macamnya. Dan warna-warna itu indah, guys. Bayangin kalau kalian hidup dalam dunia yang hitam putih, ibarat kayak film-film tahun 60-an gitu, yang belum ada warna, yang kesannya monokrom banget. Ya ampun, itu kayak, ya kasihan ya, gitu, hidup kita gitu. Sedangkan ketika kita hidup di era sekarang, kita lihat warna-warna yang keren gitu, yang shining gitu, itu menyenangkan banget di mata. Begitupun juga dengan hidup kita. Nggak semuanya itu benar dan salah, nggak semuanya perlu dinilai seperti itu. Kita bisa melihat orang dengan keberagaman mereka. Oh oke, orang ini mungkin punya keunikan di bidang ini, orang ini punya keunikan di bidang itu. Begitupun juga kita menilai diri kita. Kita nggak 100% sempurna loh. Ada hal-hal yang kurang dalam diri kita, dan kita harus memahami, oh iya, kita manusia biasa yang punya kekurangan, tapi juga ada loh, Tuhan ngasih kita keunikan, kelebihan sesuatu, dan kita harus syukuri itu. Nah, dari situlah, kita juga harus memberikan afirmasi-afirmasi. Oke, ke dalam diri kita, misalnya kita gagal. Wah, iya aku gagal nih dalam hal ini. Tapi semoga aku bisa mendapatkan hal-hal baik lainnya. Aku bisa mencapai hal-hal baik lainnya. Atau mungkin ketika kita berrelasi dengan teman kelompok, teman sekolah, teman kerja, atau pacar gitu. Oke, kali ini pacar aku mungkin tidak bisa memberikan kenyamanan yang tepat. Kurang bisa berkata dengan tepat atau mendengarkan pesan dengan baik gitu. Tapi nggak apa-apa. Aku coba deh untuk mengkomunikasikan pendapatku ini, apa yang menjadi harapanku gitu. Nah, semuanya bisa kita sampaikan dengan baik. Tapi ingat, standarnya kita harus turunkan, karena tidak semua orang punya standar yang sama seperti kita. Dan rasanya ketika kita akhirnya bisa memilih untuk tidak berpikir dikotomis, semuanya akan baik guys. Termasuk ketika kita hidup bersosialisasi di masyarakat yang luas ini. Kita nggak akan berpikir, oh ya masyarakat kelompok ini buruk, masyarakat kelompok itu memiliki kecenderungan pengacau. Nggak.
Ya, kita bisa saling untuk melihat keunikan masing-masing dari keragaman suku, keragaman agama, budaya, segala macamnya, sehingga kita bisa membentuk kesatuan yang lebih erat lagi. Siapa tahu, dengan keberagaman ini, kita bisa melihat satu tujuan yang bisa kita gapai bersama, kolaborasi yang bisa kita gapai bersama. Baik kita yang beragama Islam, Kristen, Buddha, ataupun mereka yang berasal dari berbagai etnis, kita melihat, oh oke, Indonesia bisa nih untuk mencapai sesuatu, atau Indonesia bisa merespons nih kondisi yang lagi kurang baik ini, caranya dengan ini. Jadi, kurangi berpikir dikotomis, dan mulai untuk melihat segala sesuatu sebagai sebuah warna yang kita harus rangkai bersama dalam sebuah kanvas untuk menciptakan lukisan yang indah. Sampai jumpa di Gini Berilmu lainnya.